Bentuk akar masih merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Serta 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar, memahami operasi bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang bentuk akar, terlebih dahulu mari kita ingat-ingat kembali tentang jenis-jenis bilangan. Kita mulai dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apabila bilangan asli kita tambah dengan angka atau bilangan 0, maka jadilah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila kita tambah dengan bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, maka menjadi bilangan bulat. Setelah bilangan bulat, kita juga akan mengenal yang dinamakan dengan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan lain-lain. Kita lihat di sini ada akar 16, juga merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena akar 16 adalah 4. 4 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Begitu juga dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. 5 bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 5 per 1. Di luar bilangan rasional, kita akan mengenal istilah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya, ada akar 2. Akar 2 sama dengan 1,4, 1,4, 2, 1, dan seterusnya tidak akan pernah berhenti. Ini yang dinamakan dengan bilangan irasional. Ada juga akar 3, akar 5, akar 7, dan lain-lain. Nah, gabungan dari bilangan rasional dan irasional adalah bilangan real. Di bilangan real adalah gabungan dari bilangan irasional dan rasional. Selain bilangan real, nanti masih ada juga yang dinamakan bilangan imajiner. Tapi untuk pembahasan kita batasi dulu sampai dengan bilangan real. Nah, kenapa kalian perlu mengingat-ingat jenis bilangan? Karena nanti kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar tersebut adalah bilangan irasional. Bentuk akar. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya termasuk bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa bilangan di dalam tanda akar. Mari kita sama-sama analisis apakah itu merupakan bentuk akar atau bukan. Ada akar 2, akar 4, akar 5, akar 6, dan akar 7. Dimulai dari akar 2. Akar 2 apakah bentuk akar? Ya, karena akar 2 menghasilkan bilangan irasional. Sudah kita bahas di depan tadi ya. Untuk akar 4, apakah bentuk akar? Bukan, karena akar 4 sama dengan 2. 2 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 2 per 1. Apakah akar 5 merupakan bentuk akar? Ya. Apakah akar 6 merupakan bentuk akar? Ya. Kalau akar 7? Ya. Jadi, anak-anak sekarang sudah tahu ya, bagaimana perbedaan antara bentuk akar dan bukan bentuk akar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa
bentuk akar bisa digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Suatu bilangan berpangkat pecahan dapat kita tuliskan dalam bentuk akar. Misalnya kita punya suatu bilangan berpangkat A dipangkatkan M per N. Apabila kita tulis dalam bentuk akar, maka akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan catatan, apabila N-nya adalah 2, maka tidak kita tuliskan. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 per 2, apabila kita tuliskan dalam bentuk akar, maka menjadi akar 2 pangkat 3. Tipe nyebutnya di sini 2, di sini tidak dituliskan angka 2-nya. Ingat, apabila nanti ada bentuk akar yang di sini tidak tertulis angkanya, artinya di sini adalah akar 2. Operasi pada bentuk akar. Yang pertama, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Apabila M akar A ditambahkan dengan N akar A sama dengan M tambah N akar A. Kalian perhatikan, bilangan di bawah tanda akar ini harus sama. Untuk penjumlahan dan pengurangan, agar suatu bilangan dalam bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan, maka syaratnya bilangan di bawah tanda akarnya harus sama. Jadi tinggal kita jumlahkan M ditambah N akar A. Contoh, 3 akar 2 ditambah akar 2 ditambah 3. Kita lihat, yang di bawah tanda akarnya yang sama adalah di sini ada akar 2. Maka yang bisa kita jumlahkan hanya 3 akar 2 ditambah akar 2. Di sini di depan akar 2 tidak ada bilangannya, maka di sini artinya adalah 1. Tinggal kita tambahkan 3 ditambah 1 akar 2 ditambah akar 3. Jadi akar 3-nya tetap kita tulis akar 3. Sama dengan 3 tambah 1 adalah 4. 4 akar 2 ditambah akar 3. Operasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi perkalian pada bentuk akar. Apabila terdapat M akar A dikalikan N akar B sama dengan M dikalikan N akar A dikalikan B. Ya, kita perhatikan yang tidak dalam tanda akar kita kalikan dengan yang tidak di bawah tanda akar, yang di bawah tanda akar kita kalikan dengan yang di bawah tanda akar. Contohnya, 3 akar 2 dikalikan akar 3 sama dengan, ingat tadi kalau di depannya tidak ada angkanya berarti ini artinya adalah 1. 3 dikalikan 1 akar 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 3 dikalikan 1 adalah 3 akar 2 kali 3 6. Tadi hasilnya 3 akar 6. Operasi selanjutnya yaitu operasi pembagian pada bentuk akar. Apabila terdapat akar A per akar B sama dengan akar A per B. Contohnya, akar 200 dibagi akar 2 sama dengan akar 200 per 2. Sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10. Nah, operasi pada bentuk akar tadi akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Sebelumnya, kita perlu mengingat-ingat yang dinamakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ini nanti akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar.
Kita ingat dulu bilangan kuadrat ada berapa saja? 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita akan mengubah bentuk akar ini menjadi perkalian dua bilangan, akan tetapi salah satunya harus merupakan bilangan kuadrat. Kita coba ya. Akar 8. Akar 8 bisa kita ubah menjadi perkalian dua bilangan berapa dengan berapa? Ada dua kemungkinan. Bisa 1 dikalikan 8, bisa juga 2 dikalikan dengan 4. Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu bilangannya haruslah bilangan kuadrat. Untuk 8 itu kan letaknya di antara 4 dan 9. Kita perhatikan di depannya ada bilangan kuadrat 4. Apakah 8 bisa dibagi 4? Ya, yaitu 4 dikalikan dengan 2. Maka di sini akar 8 bisa kita ubah menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Dan akar 2-nya tetap kita tulis akar 2. Sehingga akar 8 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Contoh lain lagi, ada akar 48. 48 letaknya kan di antara 36 dan 49. Apakah 48 bisa kita bagi 36? Tidak. Bagi 25? Tidak. Bagi 16? Ya bisa, yaitu 16 nanti dikalikan dengan 3. Akar 48 dapat kita ubah menjadi akar 16 dikalikan dengan akar 3. Sama dengan akar 16 berapa? 4. Berarti akar 48 sama dengan 4 akar 3. Contoh soal. Bentuk sederhana dari akar 12 ditambahkan dengan akar 27 sama dengan titik-titik. Ya, kita ingat kembali bilangan kuadratnya ada ini. Kita kerjakan satu persatu dari akar 12 terlebih dahulu. 12 bilangannya kan terletak di antara 9 dan 16. Nah, apakah 12 bisa dibagi 9? Apakah bisa dibagi 4? Ya, yaitu 4 dikalikan dengan 3. Untuk 27 bisa kita ubah menjadi 9 dikalikan dengan 3. Ingat ya, harus bilangan kuadrat. Akar 4 sama dengan berapa? 2. Sama 2 akar 3 ditambah akar 9 adalah 3 akar 3 sama dengan 2 ditambah 3 akar 3. Kita ingat lagi tadi pada operasi penjumlahan pada bentuk akar. Karena bilangan di bawah tanda akar ini sama, maka tinggal kita jumlahkan bilangan di depannya. 2 tambah 3 akar 3 sama dengan 2 tambah 3, 5 akar 3. Contoh soal yang lain. Bentuk sederhana dari 4 akar 32 dikurangi akar 50 ditambah 2 akar 24. Kita tetap tampilkan bilangan kuadratnya ya, agar lebih mudah untuk kalian menentukan perkalian dua bilangannya. Empat akar 32. 4-nya tetap kita tulis biasa, dikalikan akar 32 kita ubah menjadi perkalian dua bilangan. 32 ada di antara 25 dan 36. Apakah 32 bisa dibagi 25? Tidak. Apakah bisa dibagi 16? Ya, bisa,
yaitu nanti 16 dikalikan 2. Jadi 32 kita ubah jadi perkalian 16 dikalikan 2. Kemudian dikurangi akar 50. Akar 50 kita ubah jadi 25 dikalikan 2. Ditambah 2 akar 24. 2 dikalikan akar 24 kita ubah menjadi akar 4 dikalikan 6. Sama dengan 4 dikalikan akar 16 adalah 4 dikalikan akar 2 dikurangi akar 25, 5 dikalikan akar 2 ditambah 2 dikalikan akar 4 adalah 2 dikalikan akar 6. Sama dengan 4 dikalikan 4, 16 akar 2 dikurangi 5 akar 2 ditambah 4 akar 6. Kita perhatikan di sini ada angka di bawah tanda akar, ada yang sama, maka bisa kita lakukan operasi pengurangan. 16 dikurangi 5 yaitu 11 akar 2 ditambah 4 akar 6. Contoh berikutnya, ini tentang perkalian bentuk akar. Bentuk sederhana dari 2 akar 5 dikalikan 4 akar 10 sama dengan titik-titik. Ya, kita ingat kembali tadi operasi perkalian pada bentuk akar apabila terdapat M akar A dikalikan N akar B, maka sama dengan M dikalikan N akar A dikalikan B. 2 akar 5 dikalikan 4 akar 10 sama dengan yang tidak di bawah tanda akar kita kalikan 2 dikalikan 4, kemudian akar 5 dikalikan dengan akar 10. Akar 5 dikalikan 10 sama dengan 2 dikalikan 4 sama dengan 8, 5 dikalikan 10 sama dengan 50. Ingat, ini ada tanda akarnya. Ya. 8 akar 50. 50 ini bisa kita sederhanakan. Caranya seperti tadi ya, dengan merubah menjadi perkalian dua buah bilangan. 50 itu berada di antara 49 dan 64. Nah, 50 kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian dua bilangan, yaitu 25 dikalikan 2 sama dengan 8 dikalikan akar 25 adalah 5 dikalikan akar 2. 8 dikalikan 5 sama dengan 40, kemudian akar 2 tetap itu akar 2. Hasilnya adalah 40 akar 2. Contoh soal lain, kalau tadi sudah tentang perkalian, sekarang tentang pembagian dalam bentuk akar. Bentuk sederhana dari 2 akar 6 dikalikan 3 akar 5 dikalikan akar 10 dibagi 3 akar 3 sama dengan titik-titik. 2 akar 6 dikalikan 3 akar 5 dikalikan 10 sama dengan 2 dikalikan 3 akar 6 dikalikan 5 dikalikan 10 per 3 akar 3 sama dengan 6 akar, hasil perkalian ini adalah 300 per 3 akar 3. Nah, ini adalah operasi pembagian pada bentuk akar. Kita ingat kembali tadi, kalau ada akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B, maka ini sama dengan 6 dibagi 3 akan 2. 6 dibagi 3, 2. Akar 300 dibagi 3 sama dengan 2 akar 100. Akar 100 berapa? Akar 100 10. Berarti sama dengan 2 dikalikan 10 sama dengan 20. Semoga dari contoh-contoh soal tadi
Kalian dapat memahami ya dan dapat menerapkannya apabila nanti bertemu dengan soal yang berkaitan dengan menyederhanakan bentuk akar. Pada pembelajaran kali ini, kalian sudah mempelajari tentang pengertian bentuk akar, operasi pada bentuk akar, ada operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian yang akan kalian gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar, yaitu dengan cara mengubah bentuk akar menjadi perkalian dua akar di mana salah satu bilangan merupakan bilangan kuadrat. Sebagai latihan, silakan kalian mengerjakan 2 buah soal berikut yang